pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Rinda. Oke, Rinda boleh dipimpin dahulu. Boleh, Bu. Sebelum belajar, baca doa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Rinda. Mata pelajaran terakhir ya. Perasaan kalian udah mumet atau masih happy nih? Capek. Bukan. Coba. Kenapa? Pilek, kalau kamu kenapa pilek? Itu emangnya? Oke. Tim perasaan kalian yang ke satu atau yang kedua? Dua. Siapa yang ke satu? Nggak ada di situ dua-duanya. Yang kedua. Kedua aku. Kalau anak Ngantuk, Bu. Pengen pulang. ngantuk, kenapa ngantuk? Capek. Capek. Oke, tunggu sebentar ya. Ini mah Kadang ibu main game anak mas. astagfirullahaladzim. Tidak seperti itu ya. Oke, semoga untuk kalian yang sedang sakit semoga disembuhkan. Oke, kita sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita ingat dulu nih materi sebelumnya di pertemuan minggu kemarin mengenai persamaan garis lurus. Nah, coba kalian jawab pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan grafik persamaan garis lurus? Keep dulu jawabannya. Hitungan ketiga kalian sebutkan jawabannya. Oke, sudah? Sudah ada jawabannya? Sudah ibu. Sudah ada? Oke, hitungan ketiga kalian sebutkan jawabannya ya. 1, 2, 3. Apa jawabannya? Jawabannya adalah B. ada yang berbeda? Beda-beda ibu. Oke, kalau Rinda tadi jawabannya apa? B. B. Kalau Yuni? Mau C ibu lupa. C. Oke, berarti ada yang B dan ada yang C. Coba kita lihat jawaban betulnya adalah B. Nah, jadi Soalnya gak masuk minggu. oke, boleh tenang lagi. Jadi persamaan garis lurus itu adalah representasi visual hubungan antara dua variabel. Nah, kita ingat lagi. Untuk pertanyaan kedua, bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah A. oke. Yang lain ada yang jawabannya berbeda? D. Masih ingat? Ayo coba dibuka-buka lagi buku. Ada lagi yang jawabannya berbeda? Enggak. Oke, kita coba lihat. Jawaban yang betul adalah A. Oke, buat yang lain silakan baca kembali ya bukunya. Jadi bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah G sama dengan MX plus C. M ini adalah kemiringannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai kemiringan atau gradien. Nah, diharapkan hari ini kalian bisa memahami konsep gradien atau kemiringan garis. Kemudian setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan interpretasi garis gradien dalam grafik. Kemudian juga kalian bisa mengidentifikasi sifat-sifat gradien. Kemudian kalian bisa menentukan gradien berdasarkan grafik dan juga dua titik yang dilalui. Gue itu ibu sebentar. Sampai aku dilemparin bu. Oke, boleh dibetulkan dulu. Kita mulai lagi ya. Ya. Oke, di sini ada Quran surat Al-Balad ayat 11 sampai 12 yang menyinggung terkait dengan kemiringan. Nah, ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan? Oke, boleh Riana. Oke. Quran surat Al-Balad surat ke-90 ayat 11 sampai 12. Maka tidaklah sebaiknya dia menempuh Boleh dibacakan dulu. Oh, ayatnya. Lagi hai ibu. Aku Oke, boleh. Boleh Rinda dibantu nanti anak artinya. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Ini boleh artinya. Maka tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan kebajikan yang mendaki dan sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Oke, terima kasih Rinda dan Diana. Nah, di sini ada kata yang
kita highlight, yaitu mendaki, yang berkaitan dengan materi kita saat ini. Nah, mendaki atau ketika kalian, oke, boleh perhatikan ke sini? Boleh. Oke. Nah, ketika kalian mendaki gunung, nah itu adalah contoh dari gradien atau kemiringan. Kalian ketika mendaki gunung tuh suka kaki tuh pegel gak sih? Pegel Iya. banget. Makin Orang yang semakin kemiringannya curam, itu semakin kita susah berjalan. Betul? Betul. Nah, ada contoh lain dari gradien, yaitu ketika pesawat lepas landas atau ketika pesawat ini juga landing. Apa? Iya, landing. Betul? Oke. Iya. Nah, menurut kalian mana yang lebih sulit untuk didaki? Yang A atau yang B? B. Yang B. Kenapa yang B? Anda lebih curam. Karena lebih curam. Oke, good. Terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi apa itu gradien? Gradien ini adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecuraman suatu garis lurus. Nah, di mana semakin curam garis, ini semakin besar nilai kemiringannya. Nah, kemiringan ini digunakan untuk mengetahui arah gerak garis pada bidang koordinat. Nah, kemiringan ini adalah sebuah perbandingan, yaitu perbandingan antara perubahan Y terhadap X atau delta Y dibagi dengan delta X. Nah, nilai ini menunjukkan perubahan vertikal dibandingkan perubahan horizontal ketika berpindah sepanjang garis. Kalian masih ingat koordinat? Sumbu koordinat? Sumbu yang mendatar atau sumbu yang horizontal ini namanya sumbu X. Sumbu yang vertikal namanya Y. Nah, kemiringan ini adalah perbandingan antara sumbu Y, perubahan antara sumbu Y dibagi dengan sumbu X. Oke. Ini grafik yang pertama. Di sini ada garis dengan kemiringannya itu positif 2. Kemudian grafik kedua ada garis yang kemiringannya itu negatif 2. Nah, di sini kita bisa identifikasi kemiringannya itu tadi kan perubahan dari Y per X. Nah, berarti di sini kita bisa interpretasikan bahwa M atau kemiringannya itu 2/1 atau 2, yang mana artinya kemiringannya ini 2 satuan ke atas dan juga 1 satuan ke kanan. Bisa terlihat tidak? Nah, Bisa. di sini oke ya. Dari satu titik potong, kita ambil dari titik 0,0, kemudian ke titik potong selanjutnya itu ada di titik 1,2. Nah, di sini maaf, kemiringannya itu sejauh 2 satuan ke atas, 1, 2, kemudian 1 satuan ke kanan. Nah, sedangkan untuk grafik yang di sebelah kiri ibu, di sini kemiringannya itu 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa perbedaannya? Oke, arahnya berbeda. Kalau kalian perhatikan nih kemiringannya. Kalau ke positif itu arahnya ke kanan. Oke. Kalau negatif arahnya ke kiri. Betul sekali. Nah, tadi boleh tepuk tangan dulu untuk Yuni. Ya, tadi yang Yuni sebutkan itu merupakan sifat dari gradien. Tadi kita sudah mengidentifikasi 2 sifat gradien, di mana ada gradien positif, di mana ketika kemiringannya bernilai positif atau lebih dari 0, maka garis akan naik ke kanan atau miringnya itu ke kanan.
Kemudian ada gradien negatif, di mana ketika kemiringannya ini kurang dari 0 atau dia bernilai negatif. Nanti ketika kita gambarkan, dia akan naik ke kiri atau miringnya itu ke kiri. Kemudian ada dua lagi. Yang pertama, yang ketiga itu ada gradien 0. Nah, gradien 0 ini adalah gradien horizontal. Misal di sini Ibu punya garis seperti ini. Ini adalah garis yang horizontal. Karena tadi kemiringan itu adalah kecuraman. Kira-kira kalau garisnya mendatar, dia curam atau tidak? Tidak. Nah, maka di sini gradiennya atau kemiringannya itu 0 karena mau x-nya berapapun nilainya, hasil y-nya, nilai y-nya itu akan tetap sama. Kemudian satu lagi ada garis atau gradien tak terdefinisi, yaitu ketika garisnya itu vertikal, berarti kebalikan dari garis horizontal. Nah, di sini ketika x-nya itu misal di sini 2, di sini y-nya ada sangat banyak cabangnya. Nah, di sini artinya di sini tidak terdefinisi. Untuk x-nya 1 tapi hasilnya ada banyak pilihan, berarti di situ kemiringannya tidak terdefinisi. Sekarang kita akan menentukan kemiringan dari dua titik. Karena tadi kemiringan itu adalah perubahan dari perubahan y terhadap perubahan x. Berarti untuk menentukan kemiringan dari dua buah titik itu y2 kurangi dengan y1 dibagi dengan x2 kurangi x1, di mana x1 dan y1 ini adalah koordinat titik pertama dan x2 y2 adalah koordinat titik kedua. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal. Misal di sini diketahui sebuah garis melalui titik 2,3 dan 5,7. Tentukan kemiringan garis tersebut. Nah, kita masukkan titik-titik tersebut ke dalam persamaannya. Untuk x1 itu koordinatnya berapa? x1 y1 koordinatnya berapa? 2,3. Kalau untuk x2 dan y2 5,7. Oke, y2 kurangi y1 berarti 7 7 kurangi 3 dibagi dengan x2 kurangi x1 berarti 5 kurangi 2. Maaf, 7 kurangi 3 itu 4 dibagi dengan 5 kurangi 2 itu 3. Berarti gradien yang melalui titik 2,3 dan 5,7 itu adalah 4/3. Atau jika kita interpretasikan ke dalam grafik, ini 4 satuan ke atas dan 3 satuan ke kanan atau kiri? Ke kanan karena positif. Betul. Nah, sekarang kita akan menentukan gradien menggunakan GeoGebra. Ada yang bisa bantu Ibu? Oke. Nanti ya. Oke, pertama, langkah yang pertama kita masukkan terlebih dahulu dua titik yang kita ketahui. Langsung saja buka kurung 2,3. Dua enter. Titik kedua. Titik kedua itu 5,7. 5,7. Enter. Oke, sekarang kita ke menu slope. Oh, mohon maaf, sebelum ke situ kita bikin dulu.
berupa titik. Nah, kita buat dulu titik ini menjadi Garis. garis. Nah, di sini kita gunakan menu garis yang melalui dua titik. Kita klik yang ini, kemudian klik dua titik yang tadi. Oke, klik. Nah, sekarang kita masuk ke menu ini. Ada kemiringan. Nah, kita klik yang ini, kemudian, iya betul. Oke, di situ katanya kemiringannya berapa? 1,3. Oke, kemiringannya itu adalah 1,33. Nah, 4 dibagi 3 boleh dihitung? Coba saja dengan yang menggunakan GeoGebra. Sama. Oke. Terima kasih Wati. Tepuk tangan untuk Wati. Oke. Nah, makna kemiringan dalam grafik. Nah, di sini kemiringan ini bisa membantu kita membaca hubungan linear pada grafik. Misalnya percepatan, pertumbuhan, atau penurunan suatu nilai. Dengan memahami kemiringan, grafik garis lurus ini dapat dianalisis dengan lebih mudah dan juga tepat. Nah, di sini saatnya kita berlatih. Coba kalian kerjakan secara mandiri soal ini. Hitunglah gradien garis yang melalui titik 2,1 dan 5,10. Semuanya mengerjakan dulu, nanti ibu tunjuk. Oke? Ayo semua kerjakan. Topet idol. Kita akan sambil bernyanyi, nanti ketika sudah ini berhenti di arah tersebut, nanti arah tersebut harus maju ke depan. Oke, kita akan bernyanyi balonku. Kita mulai 1, 2, 3. Balonku ada 5. Kuning kelabu, merah muda dan biru. Duduknya yang benar ya. Iya, itu benar-benar Ibu. Kenapa bajunya putih? Oke, jadi gradiennya berapa? Tepuk tangan dulu untuk Tiana. Oke. Betul? Jawabannya sama? Betul. Oke, sekarang Ibu punya lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Di sini Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Ada kelompok kiri dan juga kanan. Boleh silahkan kalian kerjakan dahulu. Ini untuk kelompok kanan. Kanan, kamu masuk ke kanan. Ibuku sama ini aja. Supaya pasti gitu. Oke, boleh kelompok pertama dulu. Yang pertama selesai, boleh presentasikan dulu. Boleh di sini Sam. Oke, semuanya perhatikan ya. Oh, ini ada juga. Oke, semua perhatikan dulu. Boleh ya, silakan dimulai. Oke, aku akan menjelaskan nomor 1. Di sini tuh terlihat ya gambarnya. Nah, pertanyaannya itu berapa besar kemiringan untuk masing-masing garis tersebut? Yang kedua itu apa arti nilai kemiringan tersebut? Nah, jawabannya itu di sini M1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan 4 dikurangi 1 per 2 kurangi 1 sama dengan 4 kurangi 1, 3, 2 kurangi 1, 1, 3 per 1 itu hasilnya 3. Dan ini tuh 3 satuan ke atas, 1 satuan ke kanan. Ini gambarnya. Udah. Oke, boleh berusaha untuk tangannya. Untuk kelompok satunya lagi, bagaimana? Jawabannya betul tidak? Betul. Sama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya
Z. Oh, Mau dari kamu paparkan soal nomor 2. Soal nomor 2 itu, sebuah lintasan kursi roda memiliki ketinggian vertikal 2 meter dan jarak horizontalnya 10 meter. Hitunglah nilai gradiennya, apakah aman jika syarat keamanannya mengharuskan gradien 0,25. Nah, caranya itu, kan tadi terbunga. minum. Nggak usah. Tadi kan dikatakannya vertikal 2 meter. Berarti kalau vertikal itu kan ke atas, berarti itu ada di sumbu Y. Berarti nilainya itu 2. Selanjutnya horizontalnya 10 meter, berarti itu ada di sumbu X. Jadi X-nya itu sama dengan 10. Jadi kita tinggal bagi aja 2 dibagi 10, yaitu 0,2. Karena 0,2 itu kurang dari 0,25, jadi itu aman. Terima kasih. Untuk kelompok apa tadi? Oke, sorry. Oke, buat berikan dulu tepuk tangan untuk ini. Oke, untuk tugas kerjanya boleh dikumpulkan. Terima kasih. Ini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Boleh kalian scan dulu untuk latihan di rumah. Sudah? Oke. Kalau sudah, nah karena materi untuk pertemuan kali ini sampai di sini, maka Ibu cukupkan sampai di sini. Tapi Ibu ada pertanyaan dulu nih. Kira-kira dari yang sudah Ibu sampaikan, apakah masih ada yang belum kalian pahami? Paham? Paham? Oh, paham. Oke. Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, yuk silakan simpulkan pembelajaran hari ini. Kita itu belajar terkait gradien. Gradien itu kemiringan, ada syarat-syaratnya. Kalau misalnya M-nya positif, gradiennya ke kanan. Kalau misalnya negatif, gradiennya ke kiri. Kalau misalnya M-nya 0, itu horizontal. Terus ada juga yang tidak definisi yaitu vertikal. Itu aja Ibu yang nempel. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Oke, jadi betul ya. Tadi sifat-sifat dari gradien yang sudah Yuni sampaikan, di mana gradien ini atau kemiringan ini akan menentukan arah dari suatu garis. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Karena di sini mata pelajaran terakhir, kepada ketua kelas silakan untuk pimpin berdoa. Boleh barang-barangnya dirapikan dahulu. Oke, boleh silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Berdoa untuk menutup pelajaran dimulai. Pesan. Oke, baik, terima kasih untuk siswa-siswa yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi menentukan kemiringan garis berdasarkan persamaannya. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit duluan.